Spotlight menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musim Listrik dan Energi Baru, ketemu lagi dengan podcastnya Musim Listrik dan Energi Baru pada episode yang ke-6. Alhamdulillah kita sudah sampai ke episode yang ke-6. Kali ini ya, Kanoto bersama Pak Ansor akan mengupas ya, tentang apa yang ada di Musim Listrik dan Energi Baru berikutnya. Sebelumnya kita sudah mengupas tentang bagaimana energi terbarukan, kemudian bagaimana tentang permusiman dan sebagainya. Kali ini kita bersama Pak Ansor akan melihat juga atau menjelaskan juga bagaimana sih musim energi baru yang dikelola oleh bidangnya Pak Ansor kali ini. Baik, nanti akan dikenalkan bagaimana profil Pak Ansor. Beliau adalah manajer PPM. PPM itu adalah program publik dan marketing. Jadi beliau manajer di bidang itu. Nanti kita akan tanya-tanya, kita kulik lagi bagaimana PPM yang dikelola oleh Pak Ansor. Ya, kali ini sebelum kita lanjut ke bagian bagian dalamnya, kita akan kenalkan dulu profil Pak Ansor untuk kali ini. Ansor, silakan Ansor. Baik, terima kasih Kak Noto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk sahabat museum dimanapun kalian berada. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang tadi yang disampaikan oleh Kak Noto ya, tentang bidang yang saya bidangi di Museum Listrik dan Energi Baru. Namun, sebelumnya perkenalkan dulu, saya dari Museum Listrik dan Energi Baru, lebih lengkapnya namanya Ansor Hidayat ya, lahirnya di Bandung 52 tahun yang lalu. Nah, dan juga alhamdulillah di Museum Listrik dan Energi Baru sudah menginjak ke 20 bulan. Alhamdulillah ya, udah cukup lumayan juga kita ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Mungkin sebagai perkenalan awal dari Museum Listrik dan Energi Baru, saya menyampaikan seperti itu. Demikian Kak Noto. Baik, terima kasih Pak Ansor sudah memperkenalkan diri. Bagaimana namanya Pak Ansor, lahir di mana? Sahabat museum, kita ketemu sama orang Bandung. Ini kalau yang orang Sunda ya bisa nanti requestnya dalam bahasa Sunda. Tapi sekarang karena yang ngikutin banyak orang, kita bahasa Indonesia aja ya. Iya Kak Noto. Pak Ansor ini, karena Pak Ansor ini bidang program publik dan marketing, apa sih yang dikelola oleh Pak Ansor di bidang PPM ini? Pertanyaan yang sangat menarik nih Kak Noto nih. Nah, pada kesempatan siang hari ini, sahabat museum, saya akan bercerita tentang pekerjaan yang dibidangi oleh bidang saya itu sendiri. Nah, sesuai dengan namanya, program publik dan marketing adalah membawahi dua bidang. Satu di program publik, yang kedua di bidang marketing. Nah, program publiknya itu apa saja sih yang dikerjakan di program publik? Nah, dan juga apa saja sih yang dikerjakan oleh marketing. Nah, kita akan lebih bahas lebih jauh nanti ya. Nah, namun perlu kita sampaikan bahwasanya dua bidang yang dibawahi oleh bidang saya. Seperti itu Kak Noto. Tadi Pak Ansor sudah menyampaikan bahwa bidang program publik dan marketing adalah program yang beliau tangani di Museum Listrik dan Energi Baru. Tapi kita akan kulik lebih dalam apa sih yang dilakukan setiap harinya oleh Pak Ansor ya kepada masyarakat luas, tentunya untuk bisa memperkenalkan bagaimana Museum Listrik dan Energi Baru kepada sahabat museum dan teman-teman yang lain. Pertanyaan dari Kak Noto, Pak Ansor, ini di program publik dan marketing tentunya ada program-program yang
kita anggap program-program yang oke lah, orang bilang program unggulan. Nah, apa sih program unggulan yang ada di program PPN ini Pak, atau program publik dan marketing? Tentunya ya, kita sebelum saya jelaskan tentang keunggulan atau program-program unggulan yang disampaikan oleh atau yang ditanyakan sama Pak Noto, ini terlebih dahulu saya sedikit kupas dulu ya, bahwa kegiatan bidang program publik dan marketing itu mengalami 2 season atau 2 masa ya. Yang pertama dulu sebelum masa pandemi Pak Noto, dan yang kedua tentunya kita yang selama ini kita rasakan dan kita alami adalah masa pandemi. Tentunya program-programnya ada sedikit berbeda Pak Noto dengan program yang di mana programnya sebelum pandemi dan juga program setelah pandemi. Demikian mungkin Pak Noto. Nah, sebagai program unggulan, contoh kita lupakan dulu tentang yang dulu sebelum pandemi. Nah, kita cerita program pada saat ini ya, saat pandemi. Bagaimana sih program unggulan yang dikembangkan oleh bidang atau dibidangi oleh bidang kami di program publik dan marketing? Tentunya ada 2 program yang disampaikan. Yang pertama, ada program yang dibawahi tadi di bidang program publik. Nah, di situ program publik mempunyai keunggulannya. Yang pertama, keunggulannya itu adalah GMV atau Jelajah Museum Virtual. Yang kedua, ini masih di bawah program publik juga. Yang kedua adalah MGS atau Museum Go to School, Pak Noto. Dan yang ketiga programnya MGC atau Museum Go to Campus. Nah, jadi museum hadir di tengah-tengah tadi, baik itu di sekolah, itu bersifat GMP atau sifatnya ke kampus. Kita hadir untuk mengedukasi dari teman-teman kita semua atau sahabat museum Pak Noto. Nah, itu yang kedua. Program unggulan yang kedua di masa pandemi ini adalah bawahi oleh bidang marketing Kak Noto. Nah, programnya itu salah satunya adalah kita kerjasama loh. Nah, bahwasannya kita itu tidak bisa dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita harus menggandeng atau meng-hire unit-unit lain yang sifatnya bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat, baik itu masyarakat umum, anak sekolah ataupun para mahasiswa dan lain sebagainya Kak Noto. Nah, program yang kedua itu tadi kerjasama, dan kita sudah lakukan bekerjasama dengan salah satu universitas yang terkenal loh di Indonesia, yaitu IT-nya PLN atau Institut Teknologi PLN Kak Noto. Kita sudah melakukan kerjasama dengan itu, dan memang baru-baru ini kita garap dan alhamdulillah dokumen kerjasama tersebut sudah lahir Kak Noto. Baik, sahabat Englet, tadi sudah Pak Ansor katakan bahwa program-program unggulannya luar biasa. Ada yang disebut dengan GMV, ada MGS, ada MGC. Waduh, ini luar biasa. Kemudian ada lagi kerjasama atau MOU kepada universitas atau perguruan tinggi. Dan kalau sahabat Englet ada yang belum tahu bahwa PLN itu punya perguruan tinggi, dulu namanya STT, Sekolah Tinggi PLN. Kalau teknologi tinggi teknologi PLN, ya, itu sekarang jadi IT PLN atau Institut Teknologi PLN. Nah, yang mau belajar tentang listrik lebih dalam, ya, boleh nanti ke IT PLN. Nanti episode berikutnya Kak Noto akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen atau petugas dari ITPLN untuk menyampaikan bagaimana sih bisa belajar di ITPLN. Itu luar biasa. Jadi ada program unggulan yang menggait ya atau merangkul dari perguruan tinggi. Tapi kayaknya ya kita belum begitu jelas tentang GMV, MGS, MGC itu apa. Ini apakah hal-hal baru yang ada di Museum Listrik Energi Baru? Kita tanya langsung pada Pak Ansor nih, biar rekan-rekan atau sahabat Englet tahu itu MGS, apa GMV atau MGC. Ansor, jelaskan Pak tiganya. Memang tadi kita sampaikan belum secara detail ya
apa itu JMP, apa itu MGS, apa itu MGC. Nah, di masa pandemi ini tentunya sampai saat ini kita masih belum diizinkan untuk hadir di sekolah-sekolah. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan kita yang dikrit saat ini adalah mendatangkan itu peserta didik atau peserta pembelajaran, baik yang sifatnya tadi MGS ataupun MGC ataupun JMP. Nah, ya kita sebelum melangkah lebih lanjut, kita bedah dulu satu-satu nih. Nah, JMP itu apa? JMP itu adalah kepanjangan dari Jelajah Museum Virtual. Nah, di mana kegiatan ini dilakukan secara daring. Nah, tentunya di bidang kami, ya, di bidang marketing akan mencari semacam hadir di sekolah-sekolah atau by surat atau by phone dan lain sebagainya, menawarkan program-program yang sekiranya kita bisa memberikan edukasi. Namanya JMP, Jelajah Museum Virtual. Kegiatan ini memang dikenakan biaya bagi peserta yang pengikutnya, dan juga produk yang dihasilkan memang kita berikan sesuatu yang luar biasa pada kegiatan, karena ini merupakan salah satu bagian dari program unggulan. Makanya kita juga tidak sia-sia atau kita juga memberikan apresiasi ya bagi peserta yang ikut Jelajah Museum Virtual. Itu adalah memberikan apresiasi yang tinggi. Ya, apresiasinya bentuk apa? Yang pertama tadi memang dia wajibkan untuk berbayar ya. Apresiasi yang diberikan sama Museum Listrik seperti apa? Ada sertifikat secara elektronik dan juga di samping itu bagi peserta 3 terbaik juga akan mendapatkan sertifikat secara offline. Juga di samping itu juga 3 peserta terbaik akan mendapatkan souvenir yang sangat istimewa dari Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, yang pertama yang berikutnya, unggulan yang berikutnya tadi yang di samping JMP juga ada MGS. Nah, kalau MGS programnya sedikit berbeda dengan JMP. Kalau MGS paketnya kita diberikan edukasi bagi peserta yang tidak dikenakan biaya. Nah, sama programnya atau progres sistemnya kita hadir berupa daring juga. Namun karena tidak berbayar, tidak berarti mengabaikan atau mengecewakan kualitas dengan edukasi kita, tetapi agak sedikit berbeda dari durasi yang kita sampaikan, Kak Noto. Durasinya lebih simpel atau lebih pendek dibanding dengan Jelajah Museum Virtual. Nah, itu kegiatan JMP dan MGS. Kalau MGC, di situ programnya hanya bedanya adalah pasarnya ya. Kalau tadi JMP dan MGS itu berupa edukasi terhadap anak sekolah, kalau MGC diberikan edukasinya untuk mahasiswa. Nah, itu sedikit berbeda dengan yang disampaikan dalam. Demikian mungkin Kak Noto penjelasan dari apa itu JMP, apa itu MGS, dan itu apa itu MGC. Sudah panjang lebar tentang MGS, MJMV, kemudian MGC. Jadi semua terakomodir ya Pak Ansor ya, mulai dari pelajar maupun mahasiswa yang ingin belajar atau mengetahui bagaimana sih listrik kemudian energi terbarukan di Museum Energi Baru. Luar biasa sahabat Emler. Jadi sahabat Emler jangan takut yang masih sekolah dari SD bahkan TK sampai SMA itu sudah disiapkan namanya MGS dan JMV. Tapi kalau untuk kalangan mahasiswa, kalangan mahasiswa jangan khawatir juga. Kita sudah menyiapkan program yang namanya MGC, Museum Go to Campus. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah dirancang dengan baik oleh Pak Ansor dan kawan-kawan dan tim di Museum Energi Baru. Tinggal nanti, ayo siapa yang mau mendaftar, mau yang MGS boleh, yang mau JMV boleh, MGC juga boleh. Jadi nanti kamu tuh akan sampaikan ya bahwa semua punya peluang ya, baik sekolah negeri maupun swasta yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya, atau lebih luas lagi se-Jabodetabek ya. Nanti kita akan merambah lagi keluar kota lagi, tapi se-Jabodetabek saja sudah banyak ya sahabat museum. Jadi kita akan coba mulai dari TK sampai SMA, siapa yang mau mendaftar kan atau tunggu ya. Nanti akan ada alamat telepon yang nanti disampaikan di akhir kegiatan ini di bawah layar.
ya. Jadi luar biasa program-program yang disampaikan oleh Pak Ansor dan tim di Museum Listrik Energi Baru. Nanti kita akan bersama-sama, karena kalau tidak salah karena aku dapat kabar bulan Februari Maret itu luar biasa padat sekali jadwalnya Pak Ansor dan tim. Jadi mulai dari MGS-nya, JMV-nya, MGC-nya luar biasa. Jadi kita tunggu sekolah-sekolah yang lain yang belum bergabung. Baik Pak Ansor, ragam yang ada di Museum Listrik Energi Baru yang menurut Pak Ansor merupakan peragaan yang bisa dikatakan membumi atau umum bagi masyarakat di sekitar kita. Gimana Pak Ansor? Peragaan apa yang kira-kira ini manfaatnya luar biasa untuk masyarakat? Nah, sahabat museum dimanapun kalian berada ya, Museum Listrik dan Energi Baru itu mempunyai banyak sekali alat peraga. Alat peraganya sampai saat ini kurang lebih 683 alat peraga yang beroperasi, sehingga sangat luar biasa sekali ya. Nah, di situ alat-alat peraga yang dimiliki oleh Museum Listrik dan Energi Baru, tentunya kita akan mengembangkan lebih lanjut atau mengembangkan lebih dalam lagi tentang energi baru terbarukan, tentunya sesuai dengan namanya Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, posisinya sebagaimana alat-alat peraga yang dimiliki itu terdiri dari ada sumber listriknya itu ada dihasilkan oleh energi fosil ya, di mana energi fosil itu secara minyak bumi saja akan habis di tahun 2035. Untuk gas akan habis di tahun 2065, dan juga untuk batu bara akan habis di tahun 2400, sehingga energi fosil untuk membangkitkan energi listrik itu sudah semakin kritis. Nah, kita coba melihat satu sisi atau dari sudut pandang yang lain, bahwasanya energi baru terbarukan sangatlah tepat, sehingga saya sangat tertarik dengan salah satu alat peraga yang dimiliki oleh Museum Listrik dan Energi Baru, dan sedikit akan saya kupas ya tentang energi baru terbarukan berupa PJU. Nah, di mana PJU ini adalah salah satu energi listrik yang dihasilkan daripada energi baru terbarukan. Nah, proses kerjanya dari PJU ini adalah atau penerangan jalan umum, di mana proses listrik dihasilkannya itu adalah dari sumber alam yang tidak akan habis, yaitu sumber alam berupa matahari. Proses kerjanya, matahari yang dihasilkan atau disalurkan melalui salah satu alat yang dinamakan fotovoltaik ya. Nah, disalurkan lagi ke dalam satu alat dan ditampung di dalam aki. Itu berupa energi primer yang disalurkan dan ditampung di dalam satu media yang namanya aki ya. Di situ akan disimpan, dan di situ melalui satu media, dan di mana energi tersebut juga akan disalurkan kembali sebagai penerangan sesuai dengan namanya tadi, penerangan jalan umum, di mana energi yang disimpan di dalam aki tersebut akan disalurkan kembali ke dalam bola lampu, sehingga tanpa pengendalian khusus atau tanpa operator khusus, lampu akan menyala dengan sendirinya, dengan cara kita melengkapi di samping tadi ada alatnya, di samping di situ ada alat penampung energi primernya, dan juga di situ akan disalurkan lagi berupa inverter dan lain sebagainya ada lampu. Nah, proses kerjanya itu kita di situ juga sudah disalurkan atau disambungkan dengan satu sistem cara kerja yang otomatisnya, di mana pada posisi saat matahari atau cuaca cerah, maka fotovoltaik saat menampung energi tersebut. Nah, apabila malam hari tentunya atau cuaca mendung, tentunya kan kita atau alat tersebut tidak berfungsi. Nah, sehingga energi yang tadi dihasilkan atau diserap dari energi matahari tersebut disimpan dalam satu aki ya, atau baterai ya namanya di situ. Nah, nanti akan disalurkan kepada lampunya saat kapan. Nah, kita punya ada satu alat lagi di mana akan mengubah energi listrik yang dihasilkan tadi itu menjadi energi penerangan atau berupa lampu.
Nah, di situ akan secara otomatis apabila cuacanya mendung, otomatis suatu sistem otomatis itu dia akan menyalurkan energi yang tertampung di dalam baterai tersebut ke dalam lampu kanotol. Nah, di situ tentunya dengan kita tidak perlu lagi SDM untuk mengendalikan energi itu, namun paling kita juga hanya perlu perawatan secara intensif saja dengan kondisi seperti itu. Nah, salah satu itu menarik, dan di museum listrik mempunyai alat peraga itu, sehingga sahabat museum yang hadir di museum listrik itu akan lebih mudah mempelajari dan menganalisa secara langsung proses cara kerjanya energi matahari atau energi primer yang dihasilkan, bagaimana caranya disalurkan kemana, ditambung seperti apa, sehinggalah menjadikan salah satu bukti bahwasanya di situ menghasilkan energi yang berupa energi listrik. Demikian Kak Noto, ini salah satu yang sangat menarik ya, dari salah satu alat peraga yang begitu banyak yang kita miliki, Kak Noto. Sahabat Emlet, panjang lebar Pak Ansor menjelaskan tentang PJ2 atau pertahanan jalan umum ini. Ternyata dari satu peragaan saja Pak Ansor menjelaskannya, oh ini hampir selesai podcast kita ya. Apalagi tadi 683, berarti 682 lagi belum dijelaskan sama Pak Ansor. Jadi podcast kita terus akan menjelaskan tentang apa yang ada di Museum Energi Baru. Satu saja kita sudah hampir selesai episode ke-6 ini ya. Jadi sahabat Emlet jangan khawatir, karena akan terus bertemu sahabat Emlet untuk menjelaskan atau menyampaikan peraga-peraga yang lain yang ada di Museum Energi Baru. Jadi kalau kita langsung 682, saya rasa sahabat Emlet ngantuk semua. Jadi satu saja Pak Ansor sudah menjelaskan, tentunya bermanfaat buat sahabat Emlet semua. Sekarang kita santai dulu Pak Ansor, karena kita mau tanya tentang bagaimana sih Pak Ansor berada di bidang PPM, pesannya selama 20 bulan, tadi Pak Ansor sudah bilang sudah 20 bulan berada di bidang ini. Pesannya seperti apa sih Pak Ansor di bidang ini? Semua orang dan juga semua bidang tentunya, kalau kita masalah cerita tentang suka duka itu tentunya pasti ada lah. Nah, yang saya rasakan ini mungkin sedikit sampaikan lah buat sahabat Museum Listrik dan Energi Baru, di mana di sini juga saya sampaikan suka dukanya di bidang program publik dan marketing. Tentunya lebih banyak sukanya, terus terang aja kalau saya sampai mungkin di presentasi itu bisa 30-70 lah. Saya lebih banyak sukanya di sini. Apa yang menjadikan saya suka di sini? Yang pertama ya, teman-teman kita semua bekerja sama yang solid sekali. Yang kedua, integritas sangat dijaga dengan baik di Museum Listrik dan Energi Baru. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Itu adalah ada salah satu stand di situ namanya Lost and Found ya. Lost Found. Bila mana sahabat museum ketinggalan barang ataupun ini posisinya ada di Museum Listrik, maka teman-teman kita yang semuanya di Museum Listrik dan Energi Baru itu pasti melaporkan apa yang barang ketinggalan, apapun apa menemukan apa di situ ada disampaikan, dan juga itu akan di-share melalui para pengunjung, baik yang itu pengunjung offline maupun online. Nah, tentunya di samping suka duka, di samping itu juga banyak lagi, dan juga di sini kerjasama yang erat ya antar bidang. Saya merasa senang sekali karena tidak hanya per bidang saja, ini merupakan satu program duka atau suka buat saya, sehingga saya merasa bagaimana lah gitu di Museum Listrik dan Energi Baru itu memberikan nuansa yang tersendiri buat saya gitu, karena di unit sebelumnya tentunya mungkin kita lebih fokus pada satu bidang ya yang kita kerjakan. Tetapi begitu di Museum Listrik dan Energi Baru banyak bidang yang kita tangani ya. Tentunya di situ juga banyak sukanya dan juga ada lah dukanya. Nah, tadi yang disampaikan salah satu bentuk suka saya sehingga bisa nyaman bekerja di sini, teman-teman kita seperti itu, kerjasama timnya luar biasa, dukungan manajemennya juga ya, dan kebetulan saya udah
mengalami dua periode ganti manajemen ya, dan kedua-duanya sangat luar biasa dari manajemen kami atau manajer kami ya, yang memang sangat-sangat agresif sekali dan juga mengambil langkah upaya solutifnya untuk penanganan atau mengkonversi daripada kegiatan yang dulunya offline sekarang jadi online. Nah itu kedua manajer kami ini sangat antusias sekali dengan menangani atau menangkap permasalahan itu, sehingga kami berulang-ulang terus dan dipacu harus diuji coba dan lain sebagainya terus, dan di push terus dengan posisinya seperti tetap belajar. Namun secara dukanya itu, tadi berbicara secara suka ya, atau pesan yang sifatnya baik. Yang dukanya atau yang kurang berkenanya, saya di sini terus terang aja mungkin pengetahuan saya kurang bisa menyesuaikan lah dengan kondisi saat ini. Itu mungkin agak sedikit berat lah. Kalau bahasa orang tua dulu itu istilahnya tuh komputer itu masih Pentium 2 lah. Sementara teman-teman kita itu udah Fortido dan lain sebagainya, udah upgrade lah. Nah itu mungkin dukanya, dan saya sampaikan tadi 70-30 lah, lebih banyak sukanya dibanding dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh yang ditanyakan oleh Kak Noto dengan posisi saya seperti ini. Demikian mungkin Kak Noto. Baik, langsung waduh ini duka-dukanya Jaja sudah 70-30. Jadi kalau di rata-rata banyak senangnya Pansor ini di musim listrik yang baru. Jadi seperti sekarang kita nggak janjian sama Pansor nih, karena untuk maskernya putih, Pansor maskernya merah karena bentar lagi akan 17 Agustus ya, 2 bulan lagi padahal ya, merah putih. Jadi menandakan bahwa kita adalah Indonesia. Baik, kita sudah bincang-bincang mulai dari program unggulan, santai-santai sama Pansor. Waktunya kita berpisah di episode ke-6 ini, tapi karena aku janji kita akan ketemu di episode yang berikutnya. Mudah-mudahan sahabat musim tetap menantikan episode podcast musim energi baru yang berikutnya kan. Dari episode ke-6 ini sebetulnya karena aku nggak mau berpisah, tapi kita waktu yang akan ditentukan dalam podcast kita, sehingga di episode berikutnya kamu tuh janji akan sampaikan beberapa informasi yang belum tersampaikan hari ini ya, nanti dengan narasumber yang lainnya ya. Tentunya selain Pak Ansor nanti ada beberapa narasumber yang lain di episode berikutnya. Nantikan saja, jangan kemana-mana karena episode podcast di musim listrik energi baru akan terus berjalan. Nah, seiring waktu sudah habis nih. Nah, episode ke-6 ini Kang Noto mau pamit bersama Pansor ya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari kami berdua, dan tentunya ini adalah ajang untuk informasi yang bermanfaat buat sahabat Emlet ya. Karena walaupun tidak menuju ke musim listrik, lihat podcastnya saja sudah mewakili bagaimana bagian yang ada, kemudian apa yang ada di musim listrik baru. Tapi sebelum kita closing, Pansor, ada yang disampaikan sama sahabat musim listrik? Baik, Kak Noto, tentunya ya pada kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat musim listrik dimanapun kalian berada, dan juga jangan lupa ya, apabila situasi sudah mengizinkan, kalian juga hadir di musim listrik energi baru agar kami bisa berbagi ilmu pengetahuan atau memberikan edukasi itu lebih luas lagi ya. Tentunya yang dalam durasi yang sangat pendek ini, tentunya kami dalam penyampaian itu masih banyak kekurangan atau masih banyak hal-hal yang belum kami sampaikan dan juga belum lengkap. Tentunya, nah untuk itu, untuk sahabat museum dimanapun kalian berada, mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan, dan kami tunggu ya kehadiran kalian semua di Museum Listrik dan Energi Baru agar kita lebih luas lagi untuk berbagi ilmu pengetahuan. Demikian Kak Noto. Kita akan tutup ya. Baik Kak Noto. Kak Noto dan Pansor mohon pamit. Kita salam museum. Salam museum Jadiku.